Dan tahu nggak sih Kak, teman-teman yang lain, Bang Fadli, Bang Belly, Bang Rehan udah cerita pengalaman horor selama di kontrakan itu. Ternyata Bang Kamil menyimpan sebuah rahasia. Rahasia apa, Nyok? Nah, jadi rahasianya adalah ternyata tempat kalian biasa ngulik, biasa tidur di atas kasur, di spring bed itu adalah tempat sang nenek meninggal dunia dan noda-noda hitam itu adalah darah beliau. Bener, Bem? Emang bener? Iya. Nih si Masa gua bohong? Kalau lu dari dulu nongkrong lu 17 tahun ya? Baru enggak, gua serius nih. Maksudnya ini gua baru tahu sekarang lu. Maksudnya lu ngomong gua dapet dari omongan Regina, lu selama ini lu anggap apa anjir gua, lu udah ngomong sama gua anjir. Jadi itu gue lagi pada main kartu. Di belakang itu, di tembok kamar mandi itu, sosok Kunti kata. Rambutnya acak-acakan gitu, cuma nggak ada ke belakang, ngebelakangin mereka. Joget-joget gini. Goyang-goyang gitu. Ada musik dangdutnya nggak? Ya mungkin dia lagi dugem di belakang. Iya. Kau selalu kurasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Nah kali ini di adat, antara ada dan tiada, aku seperti biasa ngajak narasumber buat bercerita pengalaman horor nyata mereka. Cuman kali ini tuh sangat spesial, yang mana aku langsung datangin 4 orang, ngumpulin satu frame, 4 narasumber yang tadinya udah cerita. Jadi mereka berempat ini adalah satu geng yang bercerita mengenai kontrakan berhantu. Singkatnya, kejadiannya terjadi pada tahun 2005. Pada saat itu mereka masih sekolah, dan salah satunya yaitu Bang Kamil yang ini itu ngontrak rumah, dan ternyata di rumah itu banyak kejadian horor. Nah, mereka semua punya cerita masing-masing, jadi punya sudut pandang tersendiri. Dan setiap sudut pandang mereka sudah ada videonya. Jadi boleh kamu tonton dulu videonya, versi Bang Fadli, versi Bang Kamil, versi Bang Belly, dan juga versi Bang Rehan. Kalau kamu udah nonton, kamu bisa lanjut ke video ini. Oke. Sebelumnya mungkin kalian boleh menyapa dulu teman-teman di sini. Halo, kabar. Ketemu lagi, jangan bosan ya. Oh iya Kak, ini kita mau titip salam dulu buat temen kita, boleh nggak? Boleh. Ya. Dik, wih, apa kabar? Kalau nonton nih masih inget kan sama kita nih? Yo, Udah pada beda sehat-sehat ya. Udah pada beda ya. Udah beda ya. Udah pasti Mudah-mudahan masih kenal. Mudah-mudahan masih kenal, Dik ya. Masih kenal. Udah lama banget ya kejadiannya ya? Udah lama banget itu. Udah Sweet Seventeen kayaknya deh. Oh, Sweet Iya, Seventeen. baru Sweet Seventeen anjir. Oh, berarti kejadian mereka ini 17 tahun yang lalu. Dan tahu nggak sih Kak, teman-teman yang lain, Bang Fadli, Bang Belly, Bang Rehan udah cerita pengalaman horor selama di kontrakan itu. Ternyata Bang Kamil menyimpan sebuah rahasia. Rahasia apa, Nyok? Nah, jadi rahasianya adalah ternyata tempat kalian biasa ngulik, biasa tidur di atas kasur, di spring bed itu adalah tempat sang nenek meninggal dunia dan noda-noda hitam itu adalah darah beliau. Bener, Bem? Emang bener? Iya. Nih si Masa gua bohong? Kalau lu dari dulu nongkrong lu 17 tahun ya? Baru enggak, gua serius nih. Maksudnya ini gua baru tahu sekarang lu. Maksudnya lu ngomong gua dapet dari omongan Regina, lu selama ini lu anggap apa anjir gua, lu udah ngomong sama gua anjir. Ternyata itu Udah kalau gua bilang lu kagak berani tidur di situ. iya juga sih. Iya, makanya gua rasain aja udah. Biarin Tapi begitu aja serius berjalan. itu tempat Hah? bekas meninggal almarhum Kenapa? kasur itu.
Wah, Beliau kampret lu meninggalnya bener. di situ, di kasur Wah, ini. Di kasur Lu itu. pantes aja pas saya bilang Itu dia luka-lukanya itu emang itu luka Itu dia. bukan- Nggak, taruh. Maksudnya kasur yang mana nih? Kan kasur ada 2, yang di dalam Sering, sama yang di luar. Yang kalian luar. biasa ngulik rebahan tiduran. Lu tahu nggak ya? Ring buat gembel itu. Gue pernah nanya gini kan. Ya salah. Gue pernah nanya gini kan. Ini kasur nggak dibawa sama pemilik yang dulu? Nah, Kata dia jawab gimana? Nggak apa-apa ini mah nggak dibawa, sengaja bonus buat gue. Kata dia gitu. Padahal emang nggak mau dibawa itu kasur. Pantesan biar noda kecap gue bilang. Kecap nggak darah. Ini kocak banget ya. pantesan rame-rame doi pada datengin ke situ jurik-juriknya. Ya, Nyumbo kalau soal- darah, Cok. Ibu kalau soal jurik nggak tahu sih, cuman yang jelas ya itu kasurnya emang kasur noda-noda dia sampai udah nggak adanya. Astagfirullahaladzim, 17 tahun loh. Iya. Lu baru maksudnya apa tuh, Min? Jadi 17 tahun ini makanya gue ngungkapin ini, gue minta maaf sama lu kan masih ada umur nih. Oh, iya. Ya masih ada umur jadi Maksudnya tolong ini maafin ya. yang baru-baru ini kita ketemu ada rahasia lagi gak? Kira-kira menurut Ada rahasia lagi Ada rahasia nggak? gak? Jangan sampai tahun belasan Iya tahun lu. baru buka Ini lagi. aja Iya. gua baru tahu dari Cigit. Ini jujur ya, maksudnya gua beneran kaget beneran ternyata 17 tahun emang lu kagak ngomong kampret sama gua enggak pernah anjing. Nggak ngomong gua belum nggak ngomong. Gua taunya baru omongan dari Gina lu goblok lu ya. Iya kan gue bilang sama dia kan. Ini kok banyak noda kecap. Gue bilang gitu kan. Gua kalau tau gitu juga gua segen anjing tidur di situ kampret. Kata dia Gua bala disangka- gula, tau gak? Bala gula ada dia gitu. Ya iya masuk akal kali, lengket kali ya. Kasih coklat, gula coklat atau gimana gitu kan. Taunya darah. Iya, itu Iya, darah. jadi nenek itu kena penyakit gula kan, namanya gula Iya. kan. Dia kan Kata lu kan diabetes ya. Iya, jadi banyak luka-lukanya lah gitu kan. Lu tidur di situ dia, Tidur bukan di tidur di situ. kamar dalam Enggak. kasur. Enggak, gua pikir iya, Nggak gua pikir mungkin di, lah. di kasur yang kecil itu. Logik di gua dalam. kan ada kamar. Iya kan ada kasur juga kan? Iya ada kasur juga. Gua juga. pikir dia di dalam kamar itu sama di kasur kecil. Karena kan yang gua lihat yang nenek yang nempel di jendela itu kan di situ posisinya di kamar Emang itu. tempatnya dia tidur, maksudnya emang waktu dia sehat gitu, emang itu di situ dia. Lu di kamar yang Aktivitas- itu. Ya, aktivitasnya itu lebih tapi situ. pada saat dia sakit, ya nggak mungkin lah kaki Aha, begitu itu, dia itu. ke dalam kan jauh jaraknya keluar. Begitu dia disuruh ngejemur terus kan, nggak mungkin dia di dalam kamar. Ya kan gua nggak tahu, nggak tahu. Iya makanya gua ngasih tahu biar Iya, tahu. terima kasih banyak dah lu udah 17 tahun nyimpen ini baru kasih tahu sekarang. Terus apa lagi nih? Enggak Ada lagi enggak? Ada lagi emang. Ada lagi enggak? Enggak. Ada lagi. Gue kira ada lagi. Asal usul. Pertemanan macam apa lu 17 tahun kagak Gua ngocek takutnya gini, kampret. itu aja ditutupin ya. Jangan-jangan dia di ke belakang ya, dumbalin kita maksudnya. Iya, anjir ya. Temen gua pada datang hadir, temen gua pada Mana datang hadir. Takutnya begitu, Kagak. takutnya. Yang gua takutin kan itu aja dirahasiain sama dia sama kita kan. Lu tahu dulu mau gua pol, kagak Iya. ngerti gua begitu Ya, gitu. mana gua tahu ada plot twist, ya kan? Ini plot twist banget Di kan? belakang. 17 Iya, tahun. Serius emang iya, gua bener-bener kagak tahu. Gua bener-bener anjir bener bocah goblok. Berarti baru tahu ya Baru lo ya tahu hari ini maksudnya. ya. Siapa Gua tahu tahu gitu ya mah kan? gua enggak bakalan anjir tidur-tidur di situ. Siapa tahu saya Beli dengan Abis nenek ganteng kampret. ya kan? Dia, gua speak yang nganterin ceweknya. Ceweknya udah tahu juga takutnya. Iya. Aduh. Dia di belakang begini aja. Hadir, teman gua udah datang hadir. Teman gua udah datang hadir. Sengaja ya, Ditumbalin, sengaja ya. ditumbalin. Sengaja. Iya, ngerasa ditumbalin nggak lo sama dia? Kagak. Oh kagak. Oh, pada kalau 2005 itu gua belum nggak becus lah maksud gue gitu. Oh, iya. Nggak becus sama gitu. Iya, gua percaya Bian tadi benar. Iya. Tapi 17 tahun itu keterlaluan kalau emang tempat kita tidur tuh emang bekas Iya, almarhum. enggak Terus lu maksudnya. baru bilang sekarang. Iya maksudnya lu seenggaknya dulu setelah lu nggak ngotak dari situ lu ngoceh gitu kan. Nge lu tahu nggak tempat tidur yang spring bed gembel itu yang di depan kontrakan dulu. Iya kenapa emang? Itu kan dulu bekas doi gini. Enggak. gua Anjir enggak. sekarang lu baru 17 tahun Anjir, kemudian. iya. Nggak, maksud gua kan dia bisa ngomong gitu setelah dia Iya, habis selesai Ini selesai ngotak di situ. ngomong. Kan gua begitu ceritanya ya kan. Jadi gua paham. Sekarang anjing 17 tahun goblok anak lu udah berapa Ini kampret udah lu kebuka ngomong. kan nih ya. Ya, gua minta maaf ya. Anjing, Tanya enteng umur. banget. Ngomongnya enteng banget gue tau. Gua tahu, sobat lu sumpah. Gua nggak mau. Kesel banget gue. Shock Gua- banget nih kayaknya. Ih, gua- Kalau gua tahu shock. itu emang bekas almarhum, Hmm. kita dirin kali itu kasur. Iya, mendingan Iya, lesehan iya. gampang. Anjing tega emang udah. Ya makanya. Nggak mending gua ditaruh dalam aja kita gotong dulu ya kan. Nggak usah di luar anjir, nyempitin juga di luar Biar ya. lega kita lesehan tega. Wow. Terus tahu juga nggak kalau di bawah lorong itu safety tank itu sebenarnya tempat pembuangan wapak sama pusaka. Kalau pribadi saya tahu dari Firman cerita karena asal usul dari paman lu ya. Berarti udah lama Iya, tahu ya. Kalau itu ya tahu sih. Enggak, Maksudnya kalau
setelah Kalau sudah lama tahu sih enggak. Baru kemarin sih Firman. Oh, berarti baru tahu juga. kalau gue udah lama. Oh, udah lama. Maksudnya iya udah lama. Kalau saya baru tahu karena Cuman kemarin. nggak rame sih. Karena Oh kamu- gitu paling gitu Iya. doang. Kalau Karena kalau jatuhnya saya kan nih, aib ya. udah. Jatuhnya aib ya, maksudnya kan karena wabah kayak gitu, udah gitu yang punya juga kan masih ada sanak sama kita kan. Jadi oh ya udahlah itu mah. Ternyata apa tanaman dia gitu kan. Oh, kasarnya. iya. Cuman nggak diurusin gitu. Kita ya udah mikirnya oh ya udahlah, udah kelar ini udah lama gitu kan. Kalau ini udah tahunya udah agak lama. Mungkin kalau si Padi baru tahunya dari Kak Fadli baru tahu. Ya pas kemarin saya ajak Kamil foto keadaan rumahnya sekarang yuk. Kalian mau ketemu sama orang tapi ternyata kita nggak sempat ketemu ya. Orangnya waktu itu Nggak sempet. Nah akhirnya dia ngajakin ke Firman. Lu mau tahu nggak kenapa itu jadi banyak Gangguan. gangguan? Akhirnya kita silaturahmi ke rumah abang ini si Firman. Firman banyak cerita di situ. Ternyata ya emang pas lagi ngebangun rumah itu sama saya. Udah jadi apa baru ngebangun sih? Kemarin gue detailnya itu. Lu nggak paham. Emang ada gua? Lalu kan ada di dalam yang gue ngobrol. Ya gua di dalam. Oh, si Firman ngomong begini sama saya, itu rumah di septic tanknya dibuang apa? Terus benda-benda Pusaka. Itu dalam septic tank itu kan kotoran ya, maksudnya. Nah, Iya, kotoran. Jadi saya gabung sama ngomong gitu. kotoran. Saya Gabung sama kotoran. Saya ngomong gini sama Firman, Fir, itu nggak dibuang di tempat normal aja. Maksudnya. Karena itu kan ya wallahu alam ya, namanya pegangan-pegangan gitu kan pasti ada isinya, ada khodamnya kan. Dia merasa terhina nggak sih dibuang di situ? Saya ngomong gitu, ya nggak tahu gue. Gue ngomong, ya saya ngambil kesimpulan aja, mungkin dia marah. Nggak tahu. Yang jadi pertanyaan gue nih ya, kan gini ya. Sekarang lu kan udah bisa narik BEM ya. Ya kan bisa narik pusaka gitu. Enggak, ini mah gue nanya nih ya, gue nanya. Lu mau emang narik pusaka dari septic tank anjing? Pas ditarik set anjing yang datang bukan yang gituan baik, kangkung, ya kan? Cabe, nempel-nempel kuning. Yang jadi Enggak lah. pertanyaan gue kayak gitu. Hancuran nasi ya kan? Enggak, itu kan udah nggak kepake udah lama. Jadi nggak mungkin lembek minyak gitu. Udah rata sama tanah lah ya. Udah kering lah. Udah nyatu kering. ya, udah nyatu. Pokoknya intinya dibuang ke situ. Dibuang situ. Dibuang ke situ. Kalau Bang Beli udah tahu lama nggak? Tahu, udah tahu sih. Cuma kan dulu itu udah amat lah, nggak ngerti gitu-gituan. Oh, Iya, karena kita masih mikirnya banget udah beres, udah kelar gitu ya, kita nggak nongkrong. Nggak ngerti gitu-gituan. Udah apa lah, biarin aja udah. Kagak diseriusin banget. Tapi yang kasur tahu nggak? Kasur tahu. Oh, berarti Bang Beli tahu dari awal juga. Tahu. Oh, berarti. Emang enggak kan lu bilang kan lu berdua kan di situ kan lama kan, karena gue juga kan ke situ kan lu emang udah di situ yang pas gue dagang sama Oh iya ya, awalnya juga kan Belly juga kan waktu nyamper gue ngomong gue berdua doang sama Kobem gitu kan. Lu ngomong gitu. Oh, jadi emang awalnya dia berdua emang. Awal lu berdua. emang kampret Ya kan kita berdua. pas ini cerita tentang masa pertamanya dia sama nenek itu kan Iya. waktu ini. Jadi dia juga ngasih tahu itu bekas tempat Iya. tidurnya sampai nggak adanya. Oh. Oh ya udah. Lu udah tahu itu awal lu datang lu tahu. Tapi lu nyaman tidur di situ, Bel. Iya nggak apa-apa. Oh gitu. Emang apa? keras anjing bercanda nongkrongannya keras gitu. Tolong. Gua kalau sendiri juga nggak berani. Berarti Pasangan mereka temennya. berdua menyimpan rahasia selama 17 tahun ya. Selama 17 tahun. Pantesan anjing lu kalau gua ajak ke situ cuma berdua lu nggak pernah mau. Nge, di sana yuk kontrakan yuk. Enggak, di mana mau mager gue. Anjing. Korban-korbannya. Kalau saya tahu dari awal begitu, saya maksa pasti. Dirinya udah kasur, kok nggak pindahin ke dalam? Pasti. Pasti. Mending gua satu mau beca di belakang Bener, anjir. sadis ya. Bener. Masih sadis, dia tahu tapi dia nyaman aja di situ ya. Comfort dia ya kan. Terus nggak bilang-bilang juga gitu loh sama Gak kalian. bilang-bilang juga emang kampret emang. No, emang ini bersekutu. Bersekutu berdua. Sukses lu berdua ya. Aduh, goblok. Oke, lucu banget Serius sih. gua asli bener-bener kaget itu. Nah, dari cerita-cerita kalian kan udah cerita masing-masing nih. Ada Bang Rehan, Bang Fadli, Bang Kamil, dan Bang Beli. Kalau dari cerita kalian aku menangkapnya yang pertama kali tinggal di sana itu emang Bang Kamil sendirian, baru ngajak Bang Beli. Nah, saat kalian, mereka tuh sengaja tuh ngajak kalian berdua biar ngerasain juga kehororan itu. Kalau dari cerita mereka, diundang lah nih Fadli sama Rehan sama satunya. Kalian pas datang itu udah dikasih tahu nggak sih kalau ada sesuatu yang horor gitu? Jadi dia tuh pertama nih ya,
Si Rehan datang lu samper apa datang sendiri? Enggak, lu dulu dah, lu dulu. Coba. Gua dulu ya. Iya, coba. Kalau gua kan versi gua nih kan, seingat gua lu berdua datang ke rumah gua kan. Iya. Nyamper gua pulang sekolah kan. Lu bilang gini, ada tempat ngulik baru nih, tempat si Kobe. Gua Iya, pikir di iya. rumah si Firman kan, karena kita emang dari dulu main di situ kan, Iya. ngulik Kan ngulik dulu latihan dia musik. tinggalnya di depan. Di depan, bukan kontrakan di belakang kan, ke kontrakan itu kan. Bukan, tempatnya tempat baru, enak lah pokoknya bebas. Kita mau berisik-berisik gimana juga bebas. Ya ternyata yang berisik-berisik emang gak kedengeran tetangga, gimana nggak bebas ya kan? Beda dimensi. Iya, ayo deh yuk gua kesana. Survei kan gua kesana, ternyata, oh iya. Itu Kayak rumah tuh di rumah. Oh, itu kalau itu gue siang doang kalau nggak salah situ, karena gue siangnya itu kan Tapi awalnya duluan dulu kan ke situ kan. kalau gue malam. Iya, tapi awalnya duluan dulu kan. Iya. Duluan yang tahu, gua belakangan Iya, tahu iya, kan. dia. Iya. Cuman kalau gue gini ceritanya, gue sekolah kan waktu itu sekolah, balik sekolah tuh gue ikut dagang waktu itu. Seingat gue inget banget itu ikut dagang karena dulu apa sih alat-alatnya juga ada sebagian kayak bambu dulu Bem ya ditaruh di rumah gue kan dulu. Si Rida kan ya kan naruh di situ di rumah gue. Terus ditanyain lu mau nginep apa mau naruh di rumah? Ya udah gue nginep aja ke sono biar gue sekalian tahu tempat kontrakan lu gitu kan. Nah sampai sono gue pure tidur. Nggak ada gangguan, gue pure tidur itu. Tapi gua nggak ada, belum datang. Nggak ada. Nah gue sempet naro ini, gue sempet naro apa logistik makanan kayak roti bakar, selai itu di kamar tengah. Enggak, sorry, gua potong nih ya. Maksud gua nih orang terakhir datang gua. Ini gua nanya nih sama lu nih, yang terakhir datang gua. Kalau buat tongkrongan iya. Iya, kalau buat tongkrongan gua Kalau buat terakhir. tongkrongan iya. Itu jadi sebelum gua datang lu udah berapa lama di situ? Dia paling berapa minggu itu bulanan ya? Bulan, Meninggalnya si nenek. Itu sebulan Udah, itu. dia mah udah Sebulan meninggal itu lu ada gangguan ngebilangnya asik sama gua. Nyamper gua. Gini loh, Mbak. Dia datang ke rumah saya. Saya kan waktu itu kalau nggak salah ujian semester lah. Ujian semester kan saya emang udah tradisi nyokap bokap nggak ngebolehin saya main kalau ujian semester, ya kan? Jangan main soalnya saya bisa negeri kan. Udah jangan main, belajar dulu. Ya udah daripada nggak dikasih duit jajan kan. Iya. Ya udah nggak kontekan tuh bocah. Saya udah ngomong dulu, gua nggak ngulik dulu ya, gua mau ujian, dia ngomong gitu. Ternyata si kunyuk dua ini datang nyamper nih si Reno si Berry kan, pas udah beres ujian nih. Emang kangen juga sih sama mereka. Enggak, emang gue juga nggak tahu. Gue nyamper, ya udah ya ayo buat. Gue kan Ah. nyamper kan berdua. Dia ngomong, pindah. Kami udah pindah kontrakan. Asik tempatnya. Bebas kita mau nyanyi gak? Emang gak kedengeran lah tuh kan. Si kunyuk kedua ini. Kunyuk berdua ngomong. Kunyuk lu. Ini Asik dia, tempatnya. otaknya dia, gue mah cuma nganter doang anjir. Otaknya si kampret. Padahal asik dari mana? Gue baru datang malam maghrib. Assalamualaikum. Dia duduk demplung. Apaan ini? Asik dari mana? Gua kan namanya sama temen deh. Iya. Ya bagi-bagi Oh, lah. anjing bagi-bagi horor gitu ya. Bagi-bagi horor. Tapi makasih juga dah gara-gara didikan ini. Nah. Gue jadi terbiasa lah. Mental baja. Iya, mental baja. Padahal gue paling takut dulu ya. Badan doang jadi gue paling takut dulu. Iya. Tapi pada saat itu Bang Rehan jemput Bang Fadli belum tahu. kalau Belum Bang tahu. horor. Iya, belum tahu. Berarti cuman dia nih saat itu posisi Iya. udah tahu. Juru kuncinya dia Jadi, berarti kampretnya. Kita berdua Emang ini ngomong nih. Ajak yang lain ya. Biar seru. Berarti Tapi perencananya gue juga gak nyangka, maksudnya gak merenggang. nyangka kalau lu juga tuh ngeliat begituan gak nyangka juga. Iya. Jadi lu cuman istilahnya bahasa kasarnya pengen tahu bocah ngeliat juga. Iya, Iya. gitu. Seenggaknya nemenin lah biar rame. Iya. Kan kali kan kalau yang begitu kalau rame nggak nongol. Logik Ternyata tuh, nongol juga. logik. Taunya ya nongol juga. Malah makin Makin udah makin. Nah, makin. Jadi tuh sama sebelah itu lu ngerasain diteror, terus lu ngomong nyamper gue bilang asik gitu. Ya, asik. Tos lu dong. Bang asik nih 5 hari, iya gak? Aduh, kocak banget sih. Enggak, lu lagi juga kagak ngomong sama gue anjir. Kapan? Yang situ Iya. ada begini-begitu. Ya tapi seru kan. Ya seru sih anjir. Biar Seru nggak surprise, seru kampret. biar surprise Kan ya. lu kan jadi host di situ, Jadi- MC ya kan? Jadi ada cerita. Iya. Kalau Harusnya nggak dulu dikit, bisnisin nggak buat bisa ada beli cerita. buat beli pastel buat beli rokok kopi ya. Iya. Lu mau nyali gak? Ceban, apa seceng, kan lumayan atau orangnya gak? Ceban mana ada yang mau? Oh, Gua iya. susah. Zaman dulu gede banget cuman ya. Iya. Seceng nggak seceng gitu kan. Seceng nih masuk gitu. Kalau kuat, iya. Kalau nggak kuat gue buain pintu nih, iya. Pokoknya bebas sekuat-kuat lu dah gitu ya. Atau modar ya anak orang lu buka pintu. Kan banyak yang nyerah. Banyak banget ya. Oh ya,
di cerita kalian kan juga setiap kejadian rame-rame Bang Kamil itu nggak ada ya. Oh itu udah biasa itu. Itu udah berarti Bang Kamil netizen tuh penasaran. Bang Kamil emang setiap hilang itu emang bener-bener pacaran ya? Ya jadi emang pacaran sih. Enggak, kalau tahun 2005 nih ada istilah bucin. Nah ini dia. Oh, Bucin. duta bucin. Bukan lebih Duta bucin lagi. Iya, ini Bukan bucin benar-benar lagi. supernya bucin. Kalau 2005 kan belum ada istilah bucin tuh. Kalau udah nongol ini dia rajanya. Ya, Raja makanya. bucin. Bisa dikonsiderasikan bininya nonton nih kan takutnya. Masa lalu. Oh, ya, lalu katanya. Maaf nih, Istri Teo, Mali lalu. masa lalu ya. Selalu ini masa lalu. Sudah 17 tahun yang lalu gitu udah. Maaf ya buat sang mantan. Emang ya sih, emang apa namanya? Ya saya ngalamin walaupun 5 hari di situ ya. Setiap kali saya datang, dia nggak ada. Setiap kali saya datang, dia pergi. Oh, Bang Kamil emang pada saat itu emang lagi pacaran. Ya kita jujur aja emang maksudnya emang pacaran. Ya, Oke. Jadi Pokoknya di tongkrongan itu yang punya pacar, Rehan nama dia. Iya. Kita Apaan lu juga Tapi- ada nambleh lu. Tapi sebelum kita ngontrak di situ emang dia kalau pacaran begitu. Di mau di kontrakan manapun ya pacaran nih ya begitu. Lebih banyak porsinya ya. Nah, lebih banyak di luar. Iya. Anjir lu gue balik gencatan senjata anjing gitu. Kalau kita kan zaman sekarang enakan privat kan. Iya, Kalau iya. dia outbound. Nyari semak mungkin lu ya. Balik gencatan senjata nih gue rasa nih. Tenang istrinya Bang Kamil. Masa lalu. Kalau dia versinya versi outbound nih. Outbound Ya, tapi outer itu ya. juga nggak tiap hari, maksudnya selang berapa hari gitu, nggak tiap hari juga sih. ya, tapi kalau tiap hari juga nggak apa-apa kan? Apa itu mah urusan lu? Ya nggak apa-apa sih. Berarti Yang penting intinya Enggak. pas kejadian lu jarang ada. Iya, tapi maksud berarti gua- emang betul kan emang Betul. jarang ada. Ya maksudnya Jarang emang, ada emang emang. bener, emang bener pacaran, maksudnya ini kan banyak orang yang tahu ya, jangan bilang pacaran kayak Oh, iya. gitu, apaan kayak gitu, jangan bilang pacaran. Temenan. Temenan. Temen dekat. temen tapi nganu temen tapi nganu Tapi dulu juga pernah gini Kim. Gua tuh dulu pernah gini. Dulu tuh pernah tuh begitu ada suara timpukan batu ke air. Gua langsung buru-buru keluar karena gue mikirnya dulu tuh masih belum begitu tahu paham kalau itu bener-bener angker ya. Pasti orang yang jahil nih. Gua keluar kan. Pas begitu gua keluar, yang gua lihat itu si Hendrik. Cuman yang bikin bedanya itu emang dia bener gue panggil. Cuman dia diem, datar mukanya nggak ada ekspresinya. Lu, gue marah-marah kan. Lu ngapain sih lu nakut-nakutin bocah aja? Gitu kan, ngapain sih lu nyambit-nyambitin batu ke kamar mandi gitu. Tapi dia cuman ngeliat gue, mukanya datar, terus dia balik badan, cabut. Nggak ngegubris gue sama sekali, nggak nanggepin gue atau gimana gitu, atau orang namanya dia ketahuan ya, jahil gitu misalkan, harusnya dia ketawa gitu ya, haha gitu, apa gimana, gue jahilin gitu. Enggak, ini cuma mukanya datar, terus balik badan dia langsung cabut, jalan gitu aja. Cuman salahnya gue nggak gue kejar, karena kesel gitu ya, akhirnya gue balik lagi ke dalam kontrakan, sambil nungguin dia. Ntar kalau dia datang nih, gue melomen, gue maki-maki nih. Bener datang tuh dia. Oke. Cuman agak lama tuh, sekitar, pokoknya gue lupa deh jamnya kapan, pokoknya agak malaman dia datang gitu. Pas datang tuh seketika gue maki-maki, bego lu gini-gini, apaan sih gue nggak tahu, ternyata bukan dia. Dia sampai kalau gue bener gue nih, lu gebukin gue dah sekarang, ngapain sih gue bohong, kata dia gitu. Oke. Ternyata itu bukan dia, yang gue lihat itu wujudnya dia. Cuman begitu dia datang tuh dia nggak ngaku kalau itu dia, itu benar-benar bukan dia. Katanya. Nyerupain kan. Iya, kayak dirupain gitu. Tapi Hendriknya punya alibi nggak? Dia di waktu itu sedang di mana gitu? Ada alibinya, orang gue baru balik dagang kata dia gitu. Oh, Gue baru balik Dia dagang, dagang. dia bilang. oh dia dagang. Dia dagang ikut sama abangnya dia. Baju. malam. Iya, gue baru balik dagang kata dia gitu. Nah, terus tadi siapa bego? Tadi beneran lu goblok, gue ngeliatnya kata gue gitu tuh. Beneran gue baru balik dagang ini, lu nggak percaya banget sih? Gue ini gebugin aja nih, gue udah lemes kayak gini, gue nggak bakal ngelawan. Jadi ya gue percaya sama lu, ngapain juga gue gebugin gitu Iya kan? sih. Tapi bajunya sama nggak yang dia pakai? Bajunya sama, Wow. bajunya sama persis. Cuman Cuman- Hendrik belum datang ke sini. Belum, ternyata dia masih dagang, dia bilang. Tapi gue percaya sih dia dagang, emang dia gue pernah waktu itu nyamperin dia dagang pernah, emang dia dagang dan baliknya malam. Karena kan tempat dagang dia itu kan di pinggir jalan tuh, udah gitu 24 jam. Oh, udah Jadi dia misalkan jatahnya itu dari pagi ke malam,
Nah dari malam ke paginya tuh kakaknya gitu. Iya, makanya itu pas kejadian kolam tuh disambitin batu itu pas banget kan emang lokasinya itu tempatnya itu kan si asbesnya dia udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Udah bolong ya. Jebol. Kalau dari luar kan Ya, ditimpuk. udah jebol. Udah pasti masuk. Ya bisa aja kan meleset atau gimana. Meleset lah, nggak mungkin masuk juga, nggak mungkin juga. Ya Kalau 50-50 terus-terusan. lah ya Iya. kan. Pas benar-benar Untung-untungan itu mah. Untung-untungan Iya, kan. masuk. Tapi ini masuk semua anehnya. Tapi waktu dicek nggak ada batu. Nggak ada. Nggak ada Nggak ada batu. batunya. Nggak ada batunya. Itu misteriusnya. Pagi nih, misalkan kalau saya jujur nggak pernah ngecek ya, rajin amat sih ke belakang-belakang, ke kamar saya nggak berani, ya kan? Pagi nih, ya orang-orang gila kali yang ngecek nih, pagi kalau udah pagi kan, nggak ada batu kata mereka. Saya tanya bener lu? Emang kagak ada batu kan, Bre? Emang kalian nggak ngecek sendiri kan? Iya, gua ngecek sama dia. Nggak ada batu. Coba lu Ya, nyari batunya kali aja ada, ya kan? Orang Kali kadang aja ada juga- mustika batu. Kadang juga Dicari, tengah malam nggak juga ada. kayak ada orang yang cebok gitu. Nah itu Oh, ada juga suara Ada. pencet. Main air ya, main air. nggak semalam itu bisa sampai 30 kali timpukan. Kalau dihitung-hitung ya, Iya, lebih lah, Pak. itu kan ngumpul harusnya logikanya kan, tuh Batunya di kolam. banyak. Batunya pasti banyak Kata harusnya. dia nggak pernah ada, kata dia. Iya, paginya gua cek emang bener Kalau paginya saya gua mau cek. males ngecek. Kalau saya tuh sampai depan pintu kamar aja udah. Nggak mau ke batas ke belakang, udah amit-amit lah udah. Iya. Enak banget ketawa-tawa. Dia bilang asik tempatnya, asik kita Asik, bebas di asik. sana. Gak kedengeran, kita nyanyi-nyanyi kelas gak kedengeran lah, emang bener beda dimensi. Coba emang. Berarti kan bagian belakang tuh sangat menyeramkan ya. Iya. Nah, menyeramkan. Hmm. Kalau Bang Kamil ada cerita dia pun nggak berani ke toilet di malam hari. Hmm. Kalau teman-temannya pada berani nggak? Oh, Enggak. saya mah. Enggak gua. Agak ada juga. Gua Dengan enggak. saya pulang rumah saya paling jauh ya. Mending Berarti saya nggak bela-belain pernah pulang. ke toilet? Enggak pernah. Ada teman saya nih, Mm-mm. jadi dia baru datang, tahu-tahu pengen kencing. Oh iya itu. Nah ini saya skip dulu ya Bim ya. Nah ini ceritanya di malam ketiga. Jadi sebelum kita digangguin gitar bunyi, jadi kan kita ngulik dulu nih, ngulik itu ada yang datang. Yang saya bilang saya kelupaan, oh itu ada tamu juga yang datang. Oh ini Ya, kejadiannya. ceritanya Oh. kejadiannya. Gimana tuh Bang Kamil? Kalau nggak salah pas kejadian yang gue datang dulu yang ke kamar itu 2 orang ya sih. Ada beda. Oh, beda ya? Ada, Oh. ada, Beda. ini gua. Kalau ini iya. gimana nih kalau ini? Kalau Kalau ini- dulu dah. Ya jadi kalau dia datang, gua numpang kencing dulu ya, pengen kencing gua. Gitu. Itu malam kejadian jam-jam. Jadi lampu mati apa hidup nih? mati. lampu Udah mati belakang kan? Emang udah pasti mati kan? Udah mati lampu belakang mah. Ah. Bang, gua numpang kencing dulu ya. Oh iya. Ini dia ini. Gitu. Tahu emang. Ya. Itu Ya, pas kita yang juga- malam ketiga juga dia juga begitu. Kita lagi Iya sama, Iya, kita gitu. juga jebet-jebean gitu. Jepian aja. Sama begitu emang. Colek ini. Dan kita aja nggak berani ya. Mungkin karena dia nggak tahu Kita kali ya. nggak tahu. Iya, mungkin. Iya. Bang, gua numpang kencing nih. Santai aja di jalan. Sudah selang berapa lama? Gitu gebuk. Gitu, jalan cepet banget. Keluar gitu. Lu ngapa? Apa? Udah. Besoknya nanya. Besoknya ketemu lagi tuh orang lagi kita tanya. Nanya. Lu ngapa lu kemarin? Kenapa lu kemarin? Buset. Kok gede banget gue itu. Gue disundul sama nenek-nenek. Oh banyak versi. Kalau kita tuh dipeluk ya orangnya. Abang cengeng. Oh, Kalau berarti ini sundul. beda Entah dipeluk atau orang ya? ditegap kayaknya. Nggak Enggak bukan tahu. ditegap sih kalau kata gue sih dia kayak disandirin pocong. Nggak tahu itu nenek-nenek. Apa sih namanya kan nggak kelihatan apa gimana nabrak kali ya. Ini nggak tahu juga sih. Pokoknya yang jelas intinya dia bilang dia ditabrak nenek-nenek. Itu di dapur apa di dalam kamar mandi? Itu udah di kamar mandi. Posisi dia tuh udah kasar ini pintu. Ini pas masuk kamar mandi ini kan begini. Iya. Nah nenek-nenek dari belakang gitu. Nyundul. Nyundul. Geruduk lah ya. Geruduk. Iya. Waktu itu langsung lari ke depan nggak ngomong-ngomong. Kagak Langsung ngomong pulang ya? lagi, Pergi enggak. pulang. Kagak. Oh, itu ada lu? Ada, Lu langsung ngangkat dong. Iya ada. Gue udah gak ngebayangin muka lu. Muka lu tuh kayak gimana udah gak bisa kebayangin lucunya masih. Lu kan paling brengsek soalnya. Berdua nih. Enggak, gua mah enggak beresek banget dia doang. Iya dia doang. Nah, kayak gitu Iya. udah. Pas udah gerbuk, udah. Itu cepet banget keluarnya beda dah sama pertama datang. Iya. Pertama-tama mah nyantai. Iya nyantai. Bang Kayak Alman Terminator siapa ya. sih, Ble? Kayak Terminator gitu. Iya, santai. Santai. Kan bang kencing ya. Langsung jalan. Kayak si Unyu gitu ya, kayak si Unyu gitu. Ngasih kode ya, Iya. cara kena kode ya. Kalau dia begini.
Gitu, iya bener lah, masa gue bokong. Iya gue tahu dia emang lagunya dia kayak gitu. Kalau gue nyelek, kalau sudah gitu udah buru. Langsung tuh buru-buru. Sambil begini. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. berarti nggak sempat pipis? Nggak sempet. Udah baru buka doang. Udah diseruduk nenek. Udah. Nah kalau gue nih, Ada lagi nih, beda orang ya? Yang saya bilang hari ketiga tuh ada yang datang yang ternyata keskip kan. Jadi sebelum kita main gitar tuh kan gitar kan bunyi sendiri kan. Nah sebelum gitar bunyi sendiri tuh si Firman datang sama siapa sih? Betul. Yang pakai topi itu kecil. Iya, Lucu Enggak, banget. kenapa ya setiap orang kencing gue selalu ada. Iya gitu. Menyaksikan ya? Iya jadi datang, assalamualaikum ya kan, salam, wah ada tamu kita, ada yang datang nanti tambah rame deh, paling Iya. berani lagi kan, setiap ngeliat nonton putih anak kayak ondel-ondel gitu kan, wah ada yang datang lagi nih enak nih, ya udahlah, Firman ngajakin main poker, gitar taruh dulu ya, Main remi. nah nggak lama temennya duduk dulu ya, ngopi dulu, ngerokok Iya. dulu, sempet ngerokok dulu sebatang tuh, Santai temen, dulu santai. dia, nyantai. Parahnya si Firman nggak ngomong kalau kontrakan itu chaos. Si Firman udah tahu kan, Iya. si Firman nggak ngomong kalau kontrakan itu Oh, ini chaos, nggak ada nggak gua ngomong. ya? Iya nggak ada lu, Nggak ada. nggak ngomong ke temennya ini yang baru datang kan. Nah temennya ini kebelet kencing. Kita kan lagi asik main kartu. Weh kamar mandi belakang kan ya? Ya. Kita enggak, pertama nggak jawab gitu dulu. Kita mau jawab iya tapi berat kan, kasihan dia maksudnya. Emang saya main mata sama Fadli. Iya. Cet. Saya bengong sama dia, lirik kan gitu udah. Si Iya, Rian nunduk, iya, si iya. Rian nunduk, nah ketawa, Rian nunduk gini, ketawa. Gue tahu itu. Si Firman ngeliatin kita, gerak-gerik kita. Firman memang mungkin suwe juga ya, temennya ditumbalin juga di belakang, dikasih izin ke belakang ya kan. Biar ngerasain Kayak aja. ngerasain kali kata Firman. Lirikan Abeli. Gitu kan. Iya bang, belakang aja bang, kata si Beli gitu. Ya, kata dia gitu. Jalan lah temennya itu. Sama kayak tadi, santai gitu. Kita di belakang dia kayak orang tawuran, bro. Kayak orang fighting gitu, baku. Lah kita kan jadi gimana ya? Nantawa anjir. Nantawa goblok. Kayak gini mbak, baju sampai saya gigit mbak, baju sampai saya gigit gini, saking saya mau ketawa. Beli udah begini tampangnya Beli udah begini. Dia keluar, akhirnya dia keluar dari kamar mandi apa entah dari dapur dia keluar sama kayak gitu, kayak mana? Dan rumah lo aja ngopi gitu dia. Oh. Nah Firman kan udah tahu ya temennya begitu ya. Ngapa sih lo? Akhirnya yuk gue temenin gitu kan. Dia keluar, nggak lama dia keluar beberapa langkah ya. Baru kita keluarin semua ketawa kita. Wah, kakak. Gua aja kagak berani kencing situ. Lu anak baru mau kencing. Gue kita yang belum lulus kagak ada yang berani ya. Nah, besoknya si Firman dateng kan. Enggak, si Firman itu ceritanya itu pas hari keempat apa hari kelima sih? Cipirman kelima. Kelima ya, yang dia ngeliat pocong ini kan. Kita sempet ngobrol dulu di depan kan dia. Kata si Firman, temennya ini ditegrep Oh. sama pocong, entah ditegrep, entah dipegang pinggangnya apa pundaknya. Intinya dia diganggu sama pocong, sama poci. Oh. Langsung disikut sama dia kayak orang berantem gitu. Oh, bunyi. Bukan berantem, jadi dia jatuh guling-gulingan. Jadi guling-gulingan dua-dua sama pocong ya. Oh, guling. Iya dia guling-gulingan, tapi yang berontak gitu guling-gulingan, Oh. kayak guling-gulingan berontak gimana sih? Nggak mau disentuh lah sama si Oh, poci itu. kayak gitu-gitu Iya, ya. tapi posisinya di tanah jatuh dia, guling-gulingan gitu. Bayangin coba, chaos banget tuh dia sendirian di belakang. Itu di dapur ya? Di dapur. Di dapur. Soalnya itu yang cerita bukan dari anak-anak situ. Hmm. Bukan anak-anak yang biasa nongkrong di Iya, situ. iya. Tamu lah ya, Tamu datang cerita begitu. Nah, kita kan udah tahu ya. Iya. Kita aja kalau mau ngencing di luar nih tempat dulu ya. Oh, Gak jadi- ada yang berani kok. Maaf nih kalau kita mulus ya. Mending kita ke rumah Firman, kasar-kasar ya, darurat-daruratnya. Atau kalau masih kuat, kan saya beda RW ya. Ya, mungkin saya lari, berak di rumah dulu, balik lagi. Buang air dulu di rumah, baru balik lagi. Kalau kencing sih nyari pohon biasanya. Ya, kalau ngencing kita nyari pohon. Nah, kalau teman-temannya Bang Kamil itu keluar ya ke rumah Firman,
Kalau kencing cari pohon atau Iya. balik ke rumah. Tapi kalau Bang Kamil tadi ada cerita di videonya Iya. masukin plastik ya Bang. Ya kalau BAB Amit gue jadi lo dengan gue untung ya kalau lu jadi gua nggak ada. Gue sih nggak ada. Lu mikirnya bener. gini ya, kalau misalkan kayak gini ya, gue kencing di belakang gitu ya, gue kencing di belakang. Itu kan tempat doi ya. Gue kalau kencing di situ kan berasa tempatnya kayak dihina, Bay. Yang gue takutnya kenapa-napa gitu kan, apa Iya. gede sebelah gitu ya kan. Tapi gini Anjir, loh. makanya itu gue gak berani, Bay. Tapi gini loh. Sekali ya gue ngalamin ada orang berani kencing di belakang. Sekali itu. Mungkin kalau awal-awal hari pertama gue datang gue nggak ngalamin kejadian batu yang nyambitin kolom itu, mungkin gue bakal berani kali kalau ke belakang. Karena gue nggak tahu ya kan. Iya, Karena nggak tahu. Karena dia bilang si WNI bilang asik tempatnya gitu kan. Ya saya kan percaya dengan temennya kan. Nah semenjak saya ngalamin itu, kayak kita kasihan gitu sama orang yang mau ngencing di belakang ini karena dia nggak tahu. Tapi kita mau ngasih taunya berat gitu. Tapi tetap aja ditumbalin. Iya. Biar kau Kasihan. rasakan gitu. Di belakang Bang. Biar Ya udah. sama-sama. Biar sama lu ngerasain penderitaan kita. Rasain dah tuh lu kenalan tuh sama yang belakang. Siapa tahu kan dia jadi penghuni tetap situ juga kan, ya kan? Jadi kalau penghuni tetap gitu kan teman pasti rokok ngalir nih kan. Kita mah kan kagak pada punya duit zaman dulu kan. Iya, Tapi Emang emang hitungannya sih brengsek kita ya. Iya. Orang kita biarin aja, kita tahu Iya. posisinya. Tapi gitu. emang faktanya gitu, Blay. Maksudnya tiap ada yang nongkrong pasti kan ya lu rokok lah gitu kan. Iya. Bener nggak? Bener nggak, Iya, Bang? bener. Emang dulu kita Karena- susah ya. iya. Terus sekarang juga masih sih. Berarti nggak ada perubahan ya. Tapi yang curhat gitu tuh. Yang curhat gitu tuh. Nggak, tapi emang kacau loh, Pak. Maksudnya dulu tuh kita tuh dulu Rokoknya join. sempet enggak, kalau join masih mendingan, Blay. Gua nyari puntung anjir. Oh, iya, lu nyari puntung. Nyari puntung bawa plastik lu. Nyari puntung. Join mah standar. Join stand. Nyari puntung gue ya kita Bel ya dulu. Tapi sumpah ya. Jalan-jalan gua ke Cibinong teman Ramayana Iya. nyari puntung, Bay. Tapi pas gua datang lu nggak sempet nyari puntung kan? Soalnya gua datang situ bawa sih gua bawa rokok kan. Iya. Ya iya kan. Kan Makanya gua lu nggak juga deketin nggak- lu. nggak selalu lu bahaya yang bawa, pasti kan yang nongkrong itu kan pasti banyak. Sebuah kejujuran ya. Iya, kita nggak punya rokok. Nadia punya rokok, kita deketin. Bawa. Abis gua ujian lu main buat nongkrong di situ gabung sama lu ngerasain penderitaan lu sama ngeinin rokok gua kurang aja. Biar ngebul, Ya, biar berasa ngebul. lah. Kopi join, rokok puntung. Tapi emang iya bener sih. Saya ngertiin lah anak-anak kan, maksudnya. Di jajannya nggak segede saya waktu masih sekolah kan. Jadi saya datang ke situ udah nyediain rokok. Jadi kita sama-sama aja bareng-bareng. Lo mau sendiri-sendiri bebas, tapi kita sering join sih. Iya karena kita juga dulu kan balik sekolah kadang-kadang kita kalau misalnya gue masuk pagi nih, Iya. gue masuk pagi ya kan, dia masuk pagi nih. Bel, ngamen ya gitu. Buat nyari rokok malam gitu. Ngamen ya, ngamen. Iya. Iya kan bener nggak Bem? Iya. Karena Bem, lu malam mau ke rumah cewek lu nggak? Ngamen dulu lah gitu kan. Oh iya benar. Gitu. Jadi mereka ini kita juga kan suka latihan band ya. Kalau latihan band itu kan bayar studio kan. Kita Kalau nggak bayar punya itu. uang nih, kadang kayak saya kalau ada lebih saya nalangin dia. Ya, Misalkan gitu kalau dia aja. ada kosong nih, saya ada lebih nih, dia saya yang bayarin, tapi lo berdua patungan. Iya gitu aja. Backsound Jadi misalkan lah, backsound si aja. Kamil punya, si Rian nggak punya. Kata Rian, gua ngopong dulu bahasa kami kita dulu ngopong. Ngopong. Oh nggak usah, Han, gua ada. Beli ada nggak? Gue Beli tetap ada. ngopong cuman, gue tetap Dia ngopong. tetap, Maksudnya dia- buat kan nggak mungkin dong, gue bayarin oke lah gitu ya. Cuma kan buat rokoknya, buat minum kitanya gitu kan, pasti kan nyari dari situ. Pokoknya intinya kalau setiap kali jadwal kita latihan di studio itu harus jadi. Yes, Walaupun seminggu walaupun kan ada dua kali. kendala di keuangan, ya insya Allah saya bisa nutupin lah di uang jajan ya kan. Insya Allah saya bisa nutupin. Keseringan sih ya. Ini keseringan. Gue malah itu. Oh iya. Terus kalian kan udah banyak cerita nih di masing-masing video. Terus ketemuan juga, saling cerita juga kan di luar kamera. Sampai sekarang ada nggak kejadian yang belum diceritakan ke teman yang dialamin sendiri? Ada nggak kira-kira? Oh posisi udah sih. Oleh semua ya kalau Bang Fadli. Kalau Bang Kamil? Gue juga sama.
Udah semua yang di video itu ya? Iya. Enggak, nih bocah belum. Oh, ini? Udah. Lu belum kampret. Lu Udah. kan paling pertama di situ masih itu lu cuma acting jago nggak ngomong. Enggak, maksudnya lu Kan dia sama gua. iya kan lu pertama kan, terus ngajak gue kan. Emang gue sih masih Kan curiga dia sama dia. kan dia pernah sendiri. Enggak lu Ulang ah. gua tuh ya kan datang ke situ kan setelah pasca meninggalnya si nenek kan. Nah kan lu kan berdua kan sempat ngerawat kan. Enggak Oh, dia lu doang. jadi Gua dia lu kok. lu sempat Lu jago intinya nih anak enggak maksud gua lu ngapa? Enggak lu pas sebelum gua nongkrong di situ masih pagi nongkrong di situ, lu pernah ketemu apa aja? Coba lu cerita, lu belum pernah cerita kan sama gua. Dia tuh ketemu sama gua. Tuh. Enggak pernah sendiri. Oh jadi Iya, maksudnya gue iya, nangkep sih, maksudnya- maksudnya dia ngalamin berdua mungkin karena Iya apa aja gitu maksud Iya, gua. berdua. Enggak, tadi yang lu cerita yang Di sebelumnya ya kan. Iya. Jadi lu tuh berdua itu pengen ada temen Han jadinya. Makanya nubarin kita gua berdua. tahu Iya. gangguan apa yang dia rasain maksud gua gitu. Ada lagi nggak yang lu rahasiain? yang sebelum lu ngajak gua berdua. Sumpah enggak. Enggak. Kagak ada. Enggak Muka lu enak anjir. Emang bener ya? Nah, ih. Jujur. Soalnya kita nuduh si Kamil aja dia ngebelain juga ya. Iya itu si Kamil. Padahal mah dia tahu kalau emang Ya Kamil. kan, iya kan, gua kan maksud gua gini, lu kan pernah. lu tahu di situ tongkrongannya horor, cuman lu bilang asik kan tongkrongannya kan, berarti kan lu udah pernah diganggu kan? Ya pernah. Iya, Kenapa lu gua bilang asik? gangguannya apaan aja maksud gua? Kan dia sama gua diganggu. Dari Dia- tadi gua juga di- gua ngomong. Dia tuh ke situ sama gua doang, nggak pernah sendiri. Iya. Heeh. Oh intinya tuh nggak ada yang Gimana? dirasain lagi udah. Udah nggak ada yang Iya, dirasain, iya, udah gua ceritain. ceritain semua. Bukan rahasianya, gangguannya apaan aja waktu itu, waktu zaman lu berdua Iya. doang. Itu kan Ya udah itu, diceritain. udah diceritain. Harusnya Ini Iya. jadi dia yang actingnya jago ya? Iya benar. Kok bingung? ambilin itu. Iya, Bapak. Boneka santet yang. Udah kayak jelangkung. Udah kayak jelangkung, udah kayak jelangkung. Udah jalan. Ada bukannya udah kayak jelangkung nggak? Oh Kita ya, udah boneka terbuka jelangkung loh. ini gimana tuh? Itu dari mana asalnya? Kalau setahu saya sih emang jadi setahu saya ini mah ya emang udah ada di atas lemari waktu itu. Berarti sejak Bukan si Ali emang yang rumah bawanya. nenek. Katanya dibawa sama temennya Pil. Wah, gua nggak tahu. Pokoknya yang gua tahu itu ada di atas lemari. Nggak tahu itu Kalau dia itu mah si taruh Ali, siapa, gua si nggak Ali. tahu. Oh si Ren yang tahu tuh. Iya kali mungkin dia tahu. Pokoknya gua mah taunya itu ada di atas lemari aja. Itu si Ali itu mah, gua tahu. Ya Kalau mungkin. kalau itu mah kalau boneka jelangkung. Terus boneka jelangkungnya dikemanain? Jadi temen tidur dia, Mbak. Belum buat tidur. Mana lu? Peluk-peluk. Jangan-jangan cosplay pocong lu main jelangkung. Tapi kok di belakang gua ya lu ya? Ada ya? Ada. Itu mungkin tren 2005 ngurus jelangkung. Kalau sekarang kan ada tuh ya boneka Spirit doll ya, buat spirit spirit doll. doll kan. Iya. Iya, kalau dia mungkin zaman 2005 ya itu Jelangkung. boneka jelangkung sama dia diamparin nyan gitu. Kadang nih, mungkin ya kalau kita nggak ada ya, diiseng mainin kali ya. Batok kelapanya kan bolong tuh. Jadiin topi kali sama dia. Kata lu curhat sama gua katanya. Boneka jelangkung temen tidur gua katanya. Mana dulu mana agak bohong. Agak. Acting jago nih. Dia. Acting jago. Iya ya. Ih. Gua mau bercanda. Iya nggak apa-apa beneran juga. Enggak udah kagak ada yang dirasain lagi. Ya udah, cerita. Udah. Jadi udah intinya buka-bukaan. boneka jelangkung emang ada di sama lu nggak tahu. Tapi si Rehan versinya dia tahu itu Ya, si mungkin dia muka tahu. temennya. Iya, si Ali. Terus dikemanain jelangkungnya? Nah pas lu mau pindah tuh di mana ya? Nggak tahu tuh. Tinggalin Pokoknya aja ada. sama dia. Iya udah begitu aja. Oh, di Kagak rumah itu ada aja ini. begitu ya? Nggak dibuang Karena gitu di ya? rumah itu tuh barang-barang semua cuman yang dibawa tuh cuman kompor, bantal, sama spray itu aja sih. Yang dibawa sama... Iya, nggak ada lagi yang dibawa. Cuman Berangkas nggak dibawa berangkas? mana berangkas sih di situ lagunya. Agak Tadinya kasur mau dibawa lu ya. Jago itu. Amit gua udah tahu begitu. Bukan tadinya kasur mau Bakar dibawa dia kan. kasur. Nih jangan kasurnya. berangkas. Mau di rumah gua ya, kasur gua udah jebol pereng gitu ya. Taunya bekas almarhum ya. Suwe udah. Nah, pertanyaan aku dari lagi, apa kejadian horor paling seram bagi kalian pribadi yang bikin kapok di sana? Satu-satu deh dari Bang Rehan dulu. Ngandel tuh. Yang paling Kalau bikin maaf kapok. ya, maksudnya gue bukan sumber ya. Maksudnya kalau dibilang kapok man, kalau kapok pasti kita nggak bakal main di situ lagi ya. Cuman kalau gue tuh nggak main di situ lagi karena udah bosan. Udah bosan. Bukan karena kapok ya.
Cuman kalau dibilang kejadian yang bilang bikin kapok, Paling- kalau paling buat gua paling epic sih ya yang gua udah ngetos sama pocong itu, yang pocong yang udah ludah itu Oh tuh. iya, yang wajahnya. Iya, yang udah hancur, matanya udah meleleh itu setengah beleleh. Itu yang paling buat gue paling gila, deket banget ini pocong gitu kan. Udah mau ngetos gitu, lu mau ayo dah ribut gitu makanya. Gitu paling epic buat gue itu. Oke. Kalau buat gue pribadi. Kalau Bang Beli yang mana? Apa? Kejadian horor paling epic. Bikin kapok gitu. Paling epic. Ya sama sih, kalau bikin kapok sih nggak ada yang bikin kapok. Paling Cuma serem. kalau paling serem itu yang saya diimpin. Oh. Ya, itu diimpin, diomel-omelin, soalnya Oh, itu iya. kayak nyata. Berasa nyata banget Ya, ya. nyata banget itu. Yang lu cerita Mas, Dia? sos gitu. Ya, itu tahu bahasa apa itu? Sota Nah, gitu ya. enggak gitu juga. Itu terlalu dibuat-buat. Yang soto. Iya, soalnya gua nggak bisa nurutin. Gitu kali iki. Ike. Nah, kandang itu coy. Aduh, bahaya nih. Oh, itu. Paling epic itu sih. Padahal itu justru hantunya atau jinnya tuh dari rumah belakang ya. Iya, dari rumah kan? belakang. Bukan dari rumah kontrakan, Bukan tapi dari itu yang rumah paling belakang. Iya, yang paling bagi serem. dia yang di rumah kontrakan itu semua kawan bagi Oh, dia. iya. Bagi dia. Udah. Jangan-jangan dia nih produsernya di belakang. Sutradaranya. Wah, enggak. Soalnya paling penakut di situ. Takut narik celana gua. Jangan kabur, Bet. Gua mau kabur, celana gua ditarik sama lu. Kayak gini gua jadi kabur. Paling jahil lu. Paling jahil. Oh, jadi paling jahil. Iya, paling jahil emang dia. Enggak, bohong. Saya paling pendiam. Bercandanya nggak pakai hati. Dia tuh kalau bercanda nggak pakai hati. Udah ngitik-ngitik kata dia. Dia mah tukang apa namanya? Ya bercanda dibacot, bercanda dibisik dia mah. Jahil gitu. Perban lah. Iya, karena kan namanya nongkrong kan pasti main-ceng-cengan gitu kan. Iya, main-ceng-cengan, body shaming itu udah biasa sih gitu. Mungkin kalau ada anak baru ikut nongkrong kita, kena cengan Beli, mungkin ngambek besok nggak baper, nggak mau main lagi pasti. Baper ya. Iya, ini Soalnya tongkrongan kita tuh pedih gitu. cengannya, iya. Pedas, bener keras. Ya kalau kita mah udah biasa ya, namanya kita main dari kecil kan. Dia ngebacot apa ya, kita mah masuk kupingannya lo pikirin, nggak dibawa ke hati. Mungkin orang baru mungkin nggak tahu dia, nggak tahu bagaimana bacotan kita. Tambah-tambah. Suka begituan takol ya. Sabar, tambah-tambahin. Mungkin kayak gitu. Oke. Biasa kayak tinju lu pada. Halo Bang Kamil, apa pengalaman horor paling menyeramkan bagi Kang Kamil? Ya paling menyeramkan sih ada beberapa ya. Yang pertama itu ya yang bunti itu ada kepalanya yang di tembok Oh, itu. iya. Yang pertama. Yang keduanya yang cambuk itu kan. Oh, Nah, yang sepecut, ketiganya, sepecut. iya, Nah. yang itu yang ketiganya sih, itu sih bukan menyeramkan ya, cuman ya aneh aja gitu, baru ngeliat aja, Apa? pocong megang Oh, bangku. gitu. Oh iya. Itu aja aneh aja itu, baru ngeliat itu. Jadi Baru- berkesan banget ya. Iya, Terus yang setahu saya kan paling apa yang ngambang gitu kan, nggak kelihatan bentuknya siapa yang megang. Ini mah enggak, Sebenarnya gini sih ya, gini. Maksudnya kita tuh emang takut ya, Bro ya. Cuman karena posisi kontrakan itu di tengah-tengah pemukiman warga, bener nggak? Yang kalau misalkan Emang iya sih ramai kan? pemukiman. Iya, ramai pemukiman warga kan, di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi kalau misalkan kita kenapa-napa juga kan udah pasti langsung Ada warga. iya ada warga, kita pasti gedor-gedor rumah warga, bener nggak? Niatnya begitu. Ya, cuma kan nggak boleh Iya. denger. Cuma nggak pada Iya, denger. kan nggak pernah denger. Cuman beda lagi kalau misalkan gue di tengah-tengah hutan juga nih, misalkan ada rumah kayak gitu di tengah-tengah hutan jauh dari rumah, gue juga segen nongkrongnya. Ya lu Iya. ngapain tengah hutan juga? Iya, kasarnya gitu ya. ibaratnya ya. Ibaratnya. Cuma karena itu di tengah-tengah pemukiman warga, terus tempat nongkrong kita juga rame, ada setan, lanjut aja lah, gitu kan. Lanjut aja lah, beraniin aja gitu. Ada kalau dibilang penakut, kita juga sama. Berarti cuma Bang Fadli nih yang kapok. Kalau sih sebenarnya bukan takut kapok ya, takut dibales. Takut dibales. Takut dibales. Karena yang Masih bisa. nyimpukin dia. Ngelesnya bisa banget ya? Iya. Kan lu kan nggak kapok, masa gue bilang kapok ntar gue dicengin lagi. Oh, biar kapok. halus. Nih, sekarang Iya. gini ya, dia kapok, gua kapok. Heeh. Enggak kapok kan ya? Ah. Enggak kapok. Kami enggak kapok. Ah. Lu enggak kapok. Nggak kapok. Lolos audisi. Oh, iya. Semuanya yes. Iya. Oh yes, iya. Itu ya. Lu doang Ya yang udah dah, saya kapok dah gitu. Emang kurang aja kan dia kan. Ya udah, intinya takut dibales aja. Karena kan emang omongan ya, walaupun saya pertama kali ngerasain hal goib di situ kan,
sebelum ngerasain hal gaib emang udah tahu kalau mitos lu udah pocong itu bakal bau. Tahu nggak? Dia juga pasti tahu kali biar Allah yang balas, paling dia juga begitu. Jadi dia ngomong gini, astagfirullahaladzim gue disambitin, bikin gelas pakai sendok, biar Allah yang balas gitu ya. Wah itu baperan juga tuh Pak pocinya ya kan? Iya. Ya ini saya takut dibalas aja. Terus tadi kan si Bang Rehan juga bilang kalau warga di sana tuh walaupun banyak orangnya, pemukiman gitu, tapi mereka nggak dengar. Akhirnya terkonfirmasi nggak kalau kontrakan kalian tuh beda dimensi? Oh ini gue bawain versi si Firman yang main cerita ya. Oh, iya. Bukan Iya. berdoa. Gimana tuh? Jadi ini saya versi Firman ya. Iya. Kalau setelahnya gue nggak tahu ya. Iya. Cerita dari si Firman gitu. Iya, Cerita Firman. dari si Firman. Jadi kan ini kita pada mental nih. Lo 2 bulan nih kan. Iya. Sisa si Belly doang kan. Belly nemenin dia, tapi jarang di rumah. Soalnya kan dia dagang kan. Iya. Si Belly ngebantuin dia dagang. Jadi yang nempatin kontrakan si Kamil itu sampai tengah malam tuh teman-temannya si Firman. Nah, si Firman ini punya ceritain ke saya. Gua geli parah. Chaos lah istilahnya. Jadi itu gua lagi pada main kartu. Di belakang itu, di tembok kamar mandi itu, sosok Kunti kata. Kunti yang dibilang nih Kunti cerita ya. Rambutnya kacang-kacangan gitu, cuma nggak ada ke belakang, ngebelakangin mereka. Joget-joget gini. Goyang-goyang begitu. Nah, saya merinding. Saya diceritain merinding ya. Itu ada dangdutnya nggak? Hah? Ada musik dangdutnya nggak? Ya mungkin dia lagi dugem di belakang. Ya, lagi ngepop di belakang. Nah, terus di tembok kamar ini yang saya pernah cerita ada tangan keluar tuh, nah, itu duduk sosok poci, ya, duduk sosok poci, badannya ngarah ke mereka, tapi kepalanya ngarah ke kamar. Kepalanya kebalik. Gini ya? Iya, kepalanya 360 derajat kebalik. Iya. Wih, serem banget sih. Chaos dia. Si Firman sampai dikatain gini, lu manggil ya sama temen-temen nih. Itu kan orang gede semua kan. Nan, kan Firman panggil Nan deh. Nan, lu manggil ya. Manggil dari mana? Lu datang sendiri katanya. Itu chaos itu. Nah, si Firman ini keluar. Pas si Firman keluar, ada Bang Boy samping tetangga nih. Bang Boy lagi ngopi, lagi ngerokok di teras, duduk biasanya, lagi duduk aja di teras gitu sambil ngeliat ke depan. Dipanggil-panggil sama si Firman. Misalkan ini Firman saya. Ini Bang Boy lagi ngopi di ngerokok. Bang, tolongin apa Bang, tolongin. Nggak ngedenger Bang Boy. Tetep aja kayak nggak ada orang. Wow. Kayak si Firman ini nggak ada buat dia. Bang, akhirnya si Firman kan udah manggil gitu, orang apa sih, budek apa? Ke depan gini dia, ke depan gitu, kaget Bang Boy, loh, nongol dari mana lu? Oh, tadinya nggak dengar. Saya dengar, Bang nggak kedengeran emang kita buat teriak-teriak sebelah. Mana nggak ada bocah? Nah keluar sama temennya si Firman. Lah nongol dari mana lu semua gitu katanya. Oh, dia nggak lihat di samping dia pada keluar pintu. Dia ngeliatnya pas udah di depan. Iya, kata dia udah di ujung gang, masuk ke depan rumahnya gitu, nggak ada kemana. Apaan kan kita ada di sebelah Bang, teriak-teriak. Aneh juga ya. Disuruh masuk kan akhirnya. Masuk Bang, lihat Bang. Wujudnya nggak ada. Oh, pas tetangga masuk nggak ada ya? Pintar banget itu gaib. Tapi tetangga bener-bener nggak pernah merasa keributan kalian gitu ya? Enggak. Hanya satu. Nggak ada sih yang negur gitu, enggak. Padahal kita di dalam tuh emang teriak-teriak ya. Bil? Chaos lah. Malah ada yang nyanyi scream. Iya. Tahu nggak Bang? Ngerung. Yang suara gini. Kayak gitu. Dulu kan kita punya temen anak black metal ya. Namanya Dwi Jawa. Dia nyanyi. Teriak-teriak kan di kontrakan. Ini malam, tengah malam kayak begitu. Nah kita ini kan berisik ya. Apaan sih nyanyi lu yang bener, nah udah malam gitu. Dia emang enggak. Dia ganggu, masih Tetangga-tetangga mah enggak ada efek. Cuek aja. Ditanyain pun ya emang mereka Emang bilang iya. nggak pernah dengar. Nggak pernah. Gue pernah nanya itu ke tetangga, tapi enggak ada main-main. Gue tidur nyak aja dulu gitu. Itu baru pas saya dengar versi Firman, udah fix beda dimensi. Berarti bisa dibilang kalian tamunya ya? Kita Bukan yang namu ke mereka, Iya, bukan kan? mereka yang masuk ke kita. Iya. Si justru hantu-hantu ini yang kedatangan tamu manusia Iya, gitu lah. kita yang masuk alam mereka. Jadi intinya gitu. Makanya wujud mereka tuh macam-macam. Aneh-aneh kan wujudnya, kayak buka jubah kepret-kepret itu sih paling. Seumur hidup saya baru ngeliat itu hantu wujudnya gitu. Ya karena saya taunya hantu Indonesia itu kan ya. Kita ditemuin semua kayaknya ya. Yang mana sih? Yang Si Kepret ya? Oh iya lah jelas. Si Kepret kita temuin semua ya. Temuin Itu semua. yang paling gimana ya? Paling berkesan itu sih. Itu ya modelnya, kalau dibilang setan paling agresif dia.
Iya. Dia pernah Soalnya dia jogetnya ngehe lu. Dia nggak ragu-ragu lagi, iya kan Iya, gue bilang dia joget. nggak ragu-ragu lagi datang. Buset jogetnya. Iya, jogetnya parah. Gitu. Lu. Iya. Lari kamar Random joget random. Ibarat kayak lu joget Harlem Shake kan orang kagak ada yang kagak yang beraturan ya. Iya, Sama dia kayak gitu. Kayak punya Harlem Shake sendiri. Jadi tuh saya tuh sekali yang ngeliat dia pas hari ketiga ya, yang dia nempak hordeng dulu tuh. Abis pas ketiga kali dia keurai itu hordeng diikat sama dia kan, langsung kan kepala dia kan, kaget kan kita semua ya. Anjing, pecut tuh, kita mau pecut ya. Ini pecut dari mana nih? Cepret. Lu perhatiin deh, kata dia gini nih, bukan pecut, bego itu rambut. Saya sampai berdiri, itu kan kita jongkok semua kan depan pintu ya. Ini pintu ini kita nih berdiri di sini, duduk di sini. Yang dari pintu ini di belakang kita, tapi posisi udah kebuka. Saya berdiri, bener rambut dikepang silang. Dikepang anak bocah ya sih. Iya, Kayak gitu kan. kayak lu ngelihat yang di lampu merah nih pada ngepang, cuman kan kalau itu kan pecutan gitu ya. Ini mah rambut gitu Rambut, kepang. kepalanya itu kelihatan ya Bel ya. Dia itu kepalanya hitam semua. Full black gitu. Iya, kalau tapi kalau bentuk itu semua, kepala. iya. Tapi ada rambutnya. Pecutin gitu lantai. Cuman gue nggak tahu tuh ya kalau sama tadi lu bilang Cepret apa, gitu, ha? di apa tadi kepang. Nggak Iya. tahu gue soalnya kan gelap kalau gue. Ya, kalau itu kan kita masih lampu ke depan masih nyala ya, Bel. Iya. Nggak lihat jelas emang itu rambut. Rambut dikepang. Nah, udah gitu kepalanya masih nongol nih, tapi rambutnya udah dibalikin gitu. Dia kayak begini nih, gitu. Rambutnya masuk ke kamar, tapi kepalanya masih begini. Nongolin badan langsung. Set, nongolin badan ada depan sama kita. Lemari pakaian tuh jaraknya, dia berdiri di situ, kita di sini. Sedekat itu sih. Tinggi ya udah badannya. Kita kan tinggi lah sama dia. Tinggi badannya. Sebenarnya kalau dia diri tegak lebih tinggi lagi. Itu berdiri tegak. Itu enggak. Jadi gini. Pas dia nongol tuh berdiri tegak dulu, baru moshing lagi dia. Headbang lagi, Bang. Berarti setan di kontrakan itu tuh gede-gede ya? Jadi itu ibaratnya Gede-gede pada ya? Gede-gede. Jadi pada saat itu, yang hari ketiga itu dia kayak ngajak berantem kita ya, Bel. Rambutnya sampai di depan muka kita, Mbak. Sampai kena ke ruang depan. Kita nongkrong nih. Rambutnya dia di depan muka kita. Ini saksi gitu kan. Dia Itu hembusan angin pecutan ke angin di rambut itu ke jelas banget gitu. Angin bus. Tapi ini hari ngabur. Karena udah yakin lu nggak bakal ninggalin gua. Dia udah megangin tangan saya gini. Saling pegang. Lu jangan kabur. padahal mah takut anjir. Takut demi Allah, luar biasa takut. Ya kan saya bilang anak-anak baca dulu. Ya tapi ya baca dulu belepotan aja gitu. Ya sih. Akhirnya dia di backup kali ya. Wah anjir, gua nggak bisa mentalinin bocah nggak ada dia gitu ya. Backupannya datang. Nih backup mungkin dia kalau misalnya main game Point blank. ya kayak gitu kali. Datang masih poci melayang. Ses. Boleh, ayo. Emang satu squad sih mereka. Ada tongkrongan ya. Iya. Pas dia keluar si pocinya itu, wah jelas banget melayang banget. Segoyang gini kayak bendera Kanatif nggak sih? Sampai ujung kakinya itu. Melayang gitu. Itu gede juga Tapi pocinya. kecil kan ya, itu nggak? Kecil. Kecil. Ukuran biasa sih. Ukuran manusia Anjir, standar. ukuran biasa anjing. Emang ada XL-nya? MXL. Nah, Ukuran biasa. si pocinya dia terbang gini, ya kan? Si jubah hitamnya masih aja gitu headbang. Oke. Tak. Iya, jadi si poci terbang nih, dia masih headbang gini. Ya kita nama aja ngeliatin bengong gitu kayak orang ngesimak gimana sih? Kayak nampilin apa? Pertunjukan beneran gitu. Showtime. Iya, kayak showtime bener-bener. Udah akhirnya kita mutusin tangan aja kayak gini, mental yuk, ayo, ya udah. Itu dugdai. Iya, jantung udah. Oh kita bohong kita, maksudnya. Kayak orang ibaratnya tremor kopi tuh nggak? Orang kalau minum kopi tremor kan pasti jantungnya kenceng ya. Sama. Kan kayak ada gitu. ya, kan ada yang ngomen gini. Oh kalian berani banget ya? Bohong. Kita takut semua. Takut semua. Nggak. Tapi kita nggak mau kabur. Iya, cuma itu aja. Karena
kita di tengah-tengah pemukiman warga percayanya tuh. Nah, sebenarnya mereka tuh pada takut, guys. Itu takut. Tapi karena bareng-bareng, Beneran. Iya karena Jadi- bareng-bareng, terus Jadi kedua kita juga di yakin lah. tengah-tengah pemukiman warga gitu kan. Nggak Kita bakal ada yang saling ninggalin. Maksudnya kalau Iya. mau kabur nggak Percaya, saya kita percaya. kita keluar Percaya. dari kontrakan itu teriak pasti bakal kedenger semua gitu. Iya, gitu. Pikiran gua kayak gitu dulu. Dan ternyata- Ternyata kan dimensinya beda anjir. Iya. mau teriak gimana juga orang sebelahnya nggak denger, Betul, gimana iya. satu kampung denger ya kan. Udah aja kayak gitu. Bagi mereka itu lu mau teriak-teriak, lu mau meledakin petasan segede mana nggak kedengeran saya gitu. Kalau dibilang mungkin netizen itu mikirnya lu pada punya isian lu pada gini. Enggak, kita kosong bener. Kosong. Kosong polos bener. Masih Cuman SMA ya? iya cuman mikirnya cuman nongkrong STM lah. asli seru-seruan bareng teman aja gitu. Nggak ada gua Kan punya. udah dibilang dulu mah Isian kita nggak gitu. ngerti apa-apa. Enggak, kita tuh cuma pure ngulik, Bocah main sih. ngeband gitu, Iya. nyari popularitas lewat band kasarnya Iya, gitu cuman ya. ngerti-ngerti pacaran aja sih. Yang terutama Bang Kamil ya, paling Iya. jago kayaknya. Intinya gitulah. Intinya kita gimana teriak-teriak nggak akan kedengeran. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang nih pertanyaan dari netizen ya, aku bacain ya. Kayak gini aku ada pertanyaan buat Bang Kamil. Sekarang kondisi kontrakannya gimana? Dan kalau misalkan udah dibeli kontrakannya atau dijadiin rumah lain, terus si yang beli kontrakan masih diganggu nggak sama yang makhluk-makhluk itu? Nanti itu boleh kita tanya nanti. Kita Yang juga berarti belum tahu ya? belum tahu dia diganggu atau enggak ya belum tahu. Apa kita explore di Ya nanti. channel kita tuh? Ah, oh iya kebetulan ya ada rencana bikin channel YouTube kan? Iya. Iya. Kita Nanti bakalan ada explore ke rumah itu. Iya insya Allah. insya Allah kita Pokoknya tungguin aja di Kumis Kamil. Kumis Kamil. Karena kalian Ada saya kumisnya ada nggak sih? pertanyaan. Oh ini ada ya? Bulu hidung nih, kumisnya dicukur dari bulu hidung. Tanduk. Oh tanduk. Nah gara-gara ngumpul gini kalau dulu ngeband ya, sekarang ngumpulnya bernostalgia horor gitu. Nostalgia horor. Terus rencananya mau bikin channel YouTube Kumis Kamil dan Iya. bakal nyeritain tentang kontrakan berhantu. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran tuh lanjutannya kayak gimana, apalagi mereka mau datengin rumah yang dulunya kontrakan, gimana sih keadaannya sekarang? Apakah nih penghuninya juga ngalamin hal horor? Kalian tunggu aja di channel YouTube. Langsung kita Kumis explore ke Kamil. lokasi. Langsung explore. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kamil selama tinggal di kontrakan itu berapa kali tidur malam di sana? Enggak kehitung tidur Terus tiap malam malam tidur malam apa? Selama Tidur 4 malam bulan. sendiri apa gimana? sendiri. Oh. Tujuh malam sendiri enggak kehitung. Berarti emang tiap malam Bang Kamil. Mm-mm. Bang Kamil tuh sebenarnya tidur di sana, cuman pulangnya tuh kayak jam 1, Iya. jam 2 gitu lah ya. Jam Jam 8 8, atau jam 12. Nggak ada ya. Nah, Nah, gini guys, Masih nganu guys. Iya. Tapi selama saya ngalamin 5 hari dia cuma sekali doang tidur di situ bareng sama kita. Kalau pas kayak gitu tidur di mana? Enggak, Biasa. tapi dia kalau pas udah ketakutan gitu ya tidurnya tuh nggak di kasur, Di mana? dekat pintu. Oke. Jadi gampang lari. Gitu maksudnya. Tapi kan ada pas waktu cerita Bang Fadli, katanya Bang Kamil tidurnya malah di tempat ada kayak gitu gini. orang-orang. Jadi dia kadang-kadang suka nginep di rumah Sincek lu. Oh kadang-kadang. Iya, Oh, kadang-kadang. tapi nggak tiap malam ya? Enggak Enggak, tiap malam. tiap Kadang-kadang malam. terus kadang-kadang lu suka di rumah sih, Iya. Itu kadang-kadang. Nah, Pokoknya kebetulannya ini- mungkin Jadi intinya pulang mah pulang, cuma iya, mungkin kebetulannya pas atau gue lagi main di sini, di sana nginep di sana, terus dia nggak ada gitu dia. Tapi Makasih, pulang sebenarnya. sebenarnya. pulang, sebenarnya pulang. Balik itu Emang mereka kadang-kadang. aja yang pulang duluan gitu. Oh berarti Iya kan kadang-kadang gue mentalnya tuh jam 3 gue udah cabut nih. Gua nggak nyampe jam 3, jam 1. Gue pernah Oh, lu nonton pernah. sampai mental tuh sampai jam 3, jam 4. Nah. Gue udah ngerasa gue nggak bisa molor-molor di mari nih, gue harus cabut kemana gitu. Ya pokoknya kalau nggak ke rumah Firman, ke rumah saya. Oke. Gitu aja. Berarti Kalau nggak kuat. Bang Kamil waktu teman-temannya udah pada cabut jam 1, jam 2 temannya cabut, Bang Kamil baru pulang. Iya, kita juga nggak tahu itu Ada abis- gangguan. bocah Iya. nongkrong apa enggak nggak tahu. Dan itu pun Tahu-tahu tidurnya udah berantakan sendirian. aja gitu. Iya, dia mah udah bau amis lah kasarnya. Iya. Iya. Dan itu Dengan tidurnya anu. sendirian ya? Sendirian. Selama 4 bulan. Iya selama 4 bulan. Oke, berarti nggak ada yang temenin tidur sampai pagi ya? Dia doang. Oh berdua sama Bang Beli Pernah. kadang-kadang ya? Iya. Apa lu kadang kabur ke rumah gua lu? Ada.
Kan kadang-kadang. Iya kadang-kadang juga emang kita molor bareng coy. Ya cuman gue sih lebih ke gini kayak ibaratnya nih gue tau nih hari libur nih malam minggu misalkan ya kan, besok kan libur kan, otomatis gue masih bisa gue tidur pagi panjang gitu ke sore. Nah dari situ gue pasti kagak bakal tidur di situnya, dari mulai malam sampai subuh itu gue nggak akan tidur karena susah tidur, pasti ada aja. Gue juga ibaratnya aduh nggak nyaman nih gue tidur takut diseret apa kan, namanya orang tidur kan kekerasa ya. Karena kita pasti banyak kan ngeliat kejadian di video-video tuh yang lagi tidur tiba-tiba kakinya diseret kan. Gue mikir ke situ. Iya. Mikir ke situ Tiba-tiba kita dipecut pakai rambut kan gitu kan, nggak asik ya kan. Nah gue lebih karena titik amannya itu di pagi hari, gue tuh lebih sering tuh tidur pagi di situ. Ya karena lu STM masuk siang, gitu pulang lu. Enggak kan, gue bilang tadi kan pas libur. Oh pas libur. Iya pas hari libur. Cuman kalau misalkan hari biasa nih, emang gue kan STM masuk siang. Gue paksain, misalkan balik tuh subuh, balik gitu dan tidur di rumah tuh tidurnya di rumah. Balik Enggak, subuh tapi saya, balik subuh. Apanya? Gue setiap pulang jam 1 tuh nggak pernah ada orang, jarang itu ada Ya orang. kan pas dulu Sekalinya ada nih. Pernah. Sekalinya ada kita ngumpul bareng ada dia. Tapi lu balik subuh, percaya gua duluan yang pulang. Lu balik ada gua gak? Gua tanya. Gak ada kan? Iya lu mau balik duluan. Iya, jam 4, jam setengah 5 gua udah pulang. Tapi percaya lu bangun sih. Lu mau bangun jam 7 lu. Gue doang yang tidur, gue doang yang tidur. Kagak anjir, lah gue juga kadang-kadang balik. Gue bilang gue udah subuh nih, gue balik kan kata gue. Balik gue. Iya. Dia emang pernah pagi, cuman ya jarang lah kalau pagi. Gue kalau karena otomatis kan gue harus tidur juga, Blay. Tapi yang pulang pertama pasti gua. Ininya ini. Yang pulang siang pertama masuknya gua. gue sekolah, otomatis kan gue harus tidur juga. Nah, mungkin dia mungkin saya pulang, dia ikut pulang bangun kali ya. Karena saya kan kalau pulang ngebangunin mereka satu. Woi. Gua bangun duluan gitu. Satu-satu lu gini-gini, ini kaki gua juga ini. Iya, misalkan dia Oh iya. maaf dah tuh. Oh, Gua gitu balik benar. duluan gitu kan. Colek-colek. juga ya. Iya. Tapi mereka cuma gitu doang. Ya gitu. Iya. Ya udah saya pulang. Pas ajan Allah subuh ya udah saya pulang. Berani lah gitu. Walaupun masih sepi ya. Itu yang 45 Sholat, hari. orang mah berokor pulang. Ya mumpung udah subuh lah. Oh, iya. Ya kan? Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa nggak dibakar aja tuh jelangkung? Kan udah tahu kalau banyak penampakan. Ya sebenarnya penampakan itu bukan dari jelangkung Penampakannya bukan dari jelangkung doang. sih. Iya, walaupun Jadi, jelangkung nggak ada juga sumbernya tetap itu ada. bukan dari jelangkung. Kalau sumbernya dari Iya. safety tank Iya. gitu ya. Iya, kalau jelangkung tuh kayak ibaratnya cuma buat Ya kan, ngetes doang. sebelum ada jelangkung juga emang udah ada Iya. makhluk-makhluknya gitu loh. Soalnya janggungan itu Lagian nggak buat kepikiran temen juga. hamil. Nggak kepikiran juga buat ngebakar, nggak ada kepikiran Nggak begitu. Gue sayang banget waktu jelangkung. Terima kasih sayang sama gue. Gue sayang banget waktu jelangkung. Oh mau jelangkung soalnya. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, tolong tanyakan pada si Kamil. Banyak banget ya. Yang pertama, pengalaman paling horor di kontrakan. Tadi udah disebutin ya. Ya udah. Yang kedua, kenapa ngontrak di situ tapi kok jarang ditempatin? Nggak jarang ditempatin, cuman kita pulangnya malam. Malam, Jadi mereka nggak jawabannya tahu. malam. Gitu. Jarang ngumpul bareng. Jarang ngumpul bareng. Ngumpul bareng. Iya. Iya, karena dia sibuk nganu. Karena sibuk nganu di luar, Iya, guys. Sibuk nganu dia. Sibuk mangkal. Pertanyaan ketiga, hubungannya apa antara punya ilmu nyembuhin dengan kontrak? Oh nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan. Nggak ada Dia soalnya dulu tuh belum punya ilmu itu. Polos. Kagak. Polos, kita tuh polos semua. Kita polos semua. Tapi Ya. nggak pakai bego. Kalau doang gak Polos pakai ya. bego. Iya. Polos nggak pakai saus ya. Terus Bening deh ibaratnya. sekarang bisa punya ilmu menyembuhan itu sejak kapan? Tahun berapa? Itu 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2007-an kalau nggak salah. Wow. Berarti Gue baru gawe dong. nggak lama dari kejadian, 2 tahun setelah kejadian. Ya 2007 itu maksudnya baru-baru belajar gitu. Kalau sudah menguasainya di tahun berapa? Sudah menguasainya itu 2013 loh. Iya sekitar segitu 2013. 2013. Lumayan lama ya prosesnya itu Entah. buat memutuskan menguasai, mempelajari ilmu itu. Kenapa Kak? Apakah karena pengalaman horor di Oh kontrakan? enggak ada Oh, hubungannya. justru nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa jadi pengen Jadi, kayak gitu? Jiwa sosialnya tinggi dia. Ya nurani sih. Wes. Asik jiwa sosialnya tinggi. Tunjuknya pakai mulut. Ya mau percaya cukur nggak mau ya gondrong gitu aja.
Ya mentang-mentang botak. Iya, udah itu aja sih. Berarti Bang Kamil yang sekarang nggak sepolos yang dulu. Sekarang tuh justru bisa bantu nyembuhin orang-orang yang kena gangguan gaib gitu ya Kak. Bisa dibilang kayak gitu ya. Insya Allah ya Kak. Dengan izin Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ini berkaitan dengan cerita Bang Kamil. Karena kan di cerita Bang Kamil bilang kalau pas lagi tidur itu sama tongkat pipa besi. Iya kan dipegang. Iya. Kata Bang Kamil kalau misalnya ada setan dipukul gitu. Iya, betul. Nah, terus nih pertanyaannya, bukannya dilempar gelas sama si Fadli tembus, apakah dengan dipukul pipa besi setannya bakalan kena dan kesakitan? Iya, jadi setannya itu nggak kesakitan, nggak kena juga, jadi besinya yang benjol. Ya enggak sih, maksudnya ya Anjing, gua muka gua udah serius kampret. Berarti gua udah Gua udah serius, muka gua goblok. ngeliatin dia. Wah iya berarti kena nih ya. Berarti kan gua udah ngeliatin dia. Anjing mesin benjol. ya nggak terjadi apa-apa sih, cuman Plot itu twist. buat keberanian kita aja gitu loh. Dan intinya seperti itu. Oh jadi Gua dia- muka gua udah serius, gua pikir lu bakal iya, tuh setan bakal benjol. Anjing, Jadi, tongkatnya ya. dong yang benjol. Intinya buat temenin dia tidur aja, Iya, buat buat jaga-jaga. jaga-jaga. Mau kena mau enggak, mau tembus mau enggak urusan ntar gitu. Ntar itu mah. Nambahin nyali ya. Yang- Nambahin nyali ya. Iya, Yang nambah penting nyali. ada pegangan. Anak STM juga kan kalau megang barang makan nyali naik, Blay. Iya, jadi kan kalau orang dulu kan kayak megang wafak itu Mesinnya makin benjol. Oh, iya. Nggak bisa bayangin. pegang gitu Itu nyalinya besi makin benjol gede, ya. kan. Nah ini sama itu juga, ya kayak besi juga ngebawa lebih berani gitu maksudnya megang. Tapi nggak sempet lu pukul tuh, setan pakai besi. Karena nggak nongol, Nggak jadi kayak nongol. takut. Kalau lu sempet pukul berarti yang benjol besinya bukan setan. Ya mungkin nggak tahu kan belum kepukul tuh setannya, nongol aja kagak. Intinya sih buat sugesti aja Iya, ya, betul, buat sugesti. keberanian gitu loh. Hmm. Nah, terus kita balik lagi ini yang ke masih dipegang kontrakan. besinya. Ya terus. Aja kan. Balik ke kontrakan itu kan harganya 25.000 per bulan ya, Kak. Ya, betul. Pada saat itu Bang Fadli pernah bilang kalau normalnya sekitaran 200 ribuan per bulan. Ya 200 Iya. itu. 300 lah. Iya. 300 lah. Hmm. Teman-teman Yang banyak. itu tahu ya 25.000 per bulan. Iya, tahu. Pada kepo nggak sih kok bisa semurah itu? Pada Kepo. curiga nggak? Iya pas saya baru datang gitu, lu yang ngomongnya Bel ya? 25 di sebulan ya? 25.000. Iya, dia Beli ngasih tahu saya pas hari pertama saya datang situ kan siang-siang tuh ngelihat ke bawah ternyata tempatnya kayak gini. Ya 25.000 ya wajar bagi saya. Oh, kalau kalian ngelihatnya dari segi tampilan udah Iya, wajar. Wajar. Kita nggak tahu kalau ada asiknya ini, jadi asik. Asik sama hantunya. Kita nggak tahu kalau ada asik. Tempatnya Iya. asik gitu ya. Tempatnya asik. Anjir, luar biasa. Asik banget emang. Iya, bawa gitar ke situ kan. Sport jantung semua ya kan, bikin tremor. Sebenarnya setannya pada serem-serem sih. Serem, Oh, sumpah. serem. Iya, Serem, setannya serem. serem-serem Sumpah, semua. serem. Tapi yang bikin lucu tuh karena kalian gitu loh, Iya, karena iya, kalian iya. jalan ini bareng-bareng. Gitu. Jadi kayak cerita bersama gitu loh. Gini sih ya, gini ya. Kalau menurut gue pribadi gini ya. Emang setan mah nggak ada yang lucu. Cuman yang lucu itu ekspresi-ekspresi teman-teman yang Iya. ketakutan. Itu yang bikin lucunya. Kekocakan kita Iya, lah. juga mereka juga pasti tahu dong. Maksudnya, ini bocah ketakutan. Jadi dia pasti punya penilaian ke gua nih. Ini bocah ketakutannya kayak gimana gitu kan? Ini takut sampai kayak gimana kan? Namanya orang kan pasti kita renyah banget ya kalau ngelihat orang di prank pakai pocong, terus larinya tuh sampai sudah jepit mental-mentalan, itu pasti kita ketawa ya. Iya, bener. Ya, itu juga sama kayak gitu kita. Cuman kita tuh mikir lucunya tuh karena ekspresi teman-teman yang lain. Oke. Setannya emang nggak ada yang lucu, gila, serem-serem semua. Sebenarnya serem. Serem Iya. semua ya kan. Ngelihat muka-muka pucat Iya, aja. lihat muka pucatnya. Seru. Ngeliat Orang saya awalnya mau lari sama dia ditahan, celana saya nih. Mana lu, Bet? Kabur gue. itu belahannya sampai kelihatan. Lepas. Lari, celana pendek Celengannya, saya. celeng itu ketarik celananya, celengan sampai kelihatan. Jadi si Henry keluar, si Rihan keluar, pas ngeliat kuntilanak yang badannya gede itu. Kan kita kan pada ngumpul depan semua tuh. Ya itu rencananya kita mau langsung kabur. Pergi. Saya mau jadi orang ketiga yang keluar sama dia. Mau mana lu, Bet? Gitu. Kabur gue, jangan kabur sini dulu. Ayo, iya, temenin. Duduk depan-depanan sama dia. Tangan saya dipegang. Terus saya ngerokok, jangan kabur. Kita berhadapan. Berhadapan nih sama dia. Iya, jangan kabur, Bet. Iya, nggak kabur gue. Iya. Lihat kan, Bu. Masih ada. Ayo gitu lah dia gitu. Lama lagi ya. Wah, sih. 10 menit ada ya?
Gila-gila bener-bener Itu sih. itu nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Wah, itu kalau Nggak ada lu. Asik tuh asli. Gue kira pas begini cepirit tau nggak? Gitu nggak? Ya. Beda sih kagak. Burik. Nah, pertanyaan terakhir. Oh ya, kan yang nyewa ini kan Bang Kamil ya? Iya. Bang Kamil pernah nanya nggak ke orang yang nyewain, ke keluarga Bang Kamil juga kan? Tentang kenapa nih kontrakannya cuma 25.000 gitu? Enggak sih, enggak ada Nggak ada kecurigaan ya? kecurigaan dan Nggak ada enggak ada kecurigaan. pemikiran macam-macam. Karena mikirnya ya wajar dengan Ya, tampilan rumah seperti itu. Penampilan seperti itu udah gitu sama saudara juga gitu kan. Jadi kayak udahlah ya, Ya, nggak udah, ada iya. yang aneh gitu. Enggak ada yang aneh. Jadi udah. Sekarang Ya, asik gitu. kontrakan asik ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Nah ini sih bukan pertanyaan sih, ini lebih kayak sugest aja. Dia bilang coba dong bikin vlog kunjungan kontrakan berhantu itu. Oh, gitu. Ya udah. Nanti kan pas banget kan? di itu di YouTube Iya. nanti kan. Di YouTube. Di Kumis Kamil akan Di Kumis Kamil Kumis ya. Kamil. Iya. Kumis Kamil. Jadi rencananya kita akan bikin channel nih berempat. Juga mau nge-vlog ke kontrakan yang kita bahas kemarin-kemarin nih. Kondisinya seperti apa sih dan orang yang nempatinnya itu? Bakal kita wawancara. Iya, iya, insya Allah sih ya. Kalau Nah, kalau dia diperbolehkan, mau, ya. iya kalau diperbolehkan, dia kita bisa wawancara lah. Kita wawancara. Biar tahu ya setelah mereka pindah, apakah di rumah itu masih ada gangguan-gangguan, karena kan setannya banyak banget ya. Setannya banyak banget gitu. Banyak. Ini termasuk nggak sih dia? Membunyong orang paham gimana om tekam yang ngejubat. Gue kira dia termasuk. Gue kira dia termasuk kali ya. Aduh. Sejenis, sejenis ya kan? Sejenis Dia ya. setan Iya. ini kan. Dia sejenis, cuman bedanya nggak di make up mungkin. Anjay. Natural. Pucut ya. Tampilannya natural aja. Casingnya padanya. Cuman nggak tanpa make up. Kalau kata Poci, lu gak dandan. Apa adanya aja. Tunggu ini. Apa adanya. Oke. Berarti ini adalah series kontrakan berhantu terakhir. Semuanya sudah cerita masing-masing dan sekarang ramai-ramai juga ngobrolin bernostalgia terkait kontrakan berhantu. Berarti netizen juga udah kejawab kan semua pertanyaannya gitu kan. Cuman emang ada hal yang masih ngeganjel di gua nih 17 tahun nggak ngomong, kampret gila. Kasur almarhum itu. Iya, maksudnya anjing gua di sini ngomongnya kampret ya. Dulu lu kemana aja gitu. Gua sumpah itu ya. Ini bukan settingan, ini bener-beneran gua tuh nggak tahu sama sekali. Apa ternyata si kasur itu tuh emang bekas mayat si Ya nenek. udah lu mewakili gua lo ngomong. Iya. Rasa kesel gua diwakili sama lu dah. Iya maksudnya anjir, lu buset teman udah lama ya kan, sepiring udah parah banget anjir. 17 Emang tahun. brengsek lu. Coba sekarang gue tanya balik sama netizen, lu kalau lu yang ada di posisi gua nih nempatin kasur bekas mayit, apa kabar ya kan? Gue pengen tahu komen di bawah ya kan. Tapi gue ini bocah nyaman loh. Padahal dia udah tahu kan. Tapi gue ini nyaman. Di kerempatan bekas mayit aja, walau alam pada mau nidurin ya. Pakai buat nongkrong main gaple juga kan walau alam pada mau. Ini kasur bekas, kecap dong. Dia nyaman. Yang gue nggak habis pikiran, dia tahu dan dia nyaman loh itu. Gua lagi. Anjay. ya. Kacau. Sebuah rahasia terbongkar ya setelah 17 tahun. Tapi ya itulah, akhirnya kalian punya cerita kan yang bisa Ya, dikenang gitu. Kenangan. Sekali lagi yang enggak apa-apa. Ya, maaf-maafan dulu, maaf-maafan. Saling merelakan ya kan, saling mengikhlaskan. Minta maaf. Lu yang salah, bukan gua. Ya pinter lo tuh gue nyimin rahasianya. 17 tahun. Pantesan. Mendam merasa baik. Ya Allah. Setiap kali gue ngebahas nih masalah-masalah gini, dia cuma nyengir doang nih. Gitu-gitu doang. Tahan banget ya, nahan rahasia. Hebat loh, Bang Beli. jago anjir. Iya, setiap kali saya cerita gini nih, misalkan saya sama Rihan sama Beli ngumpul, Kamil nggak ada, saya Kamil sama Beli, Rihannya nggak ada, ya kan? Dia selalu gini. Oh enggak, lebay. Surupan kali. Bisa, kalau nggak bisa begitu lagi ya. Kayak begitu.
Dia nahan rahasia, jadi pengen ketawa tapi tetap harus menahan diri gitu. Nah netizen, gimana menurut kalian series Kontrakan Berhantu kali ini? Seru banget ya. Sebenarnya kelanjutannya nanti ya tentang rumahnya sekarang gimana kondisinya, kamu harus ngikutin di channel mereka. Oke. Ya deh, ini dulu kamu mewakili pakai nama dia ya. Ya. Namanya apa, Pak? Coba channelnya. Kumis Kamil. Ada filosofinya kan? Artinya Ada ya? Ada ya? Iya, Pak. Filosofinya ya? Artinya itu kupas misteri kami miliki. Kumis Kamil, Kupas misteri yang kami miliki. Wih. Kupas misteri yang kami miliki. Wow. Kontrakan Berhantunya luar biasa. Ngasih ya. Namanya berguna. Iya Namanya berguna, benar. Aduh, seru banget. Jadi kan silahkan aja langsung ke channelnya dan silahkan menikmati konten-konten mereka. Mampir-mampir ya. Mampir-mampir, silahkan di subscribe. Oke, aku Gusti Gina. Ray. Beli Kamil. Roger, Padli. Lu anjing Roger. Bagus. Kampret. Padli. Jadi kita pamit undur diri. Bye. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.